podcast for curious mind. Halo, ketemu lagi di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bersama saya, Puri Anindita. Skema takeover kredit KPR ini lagi banyak diminati. Salah satunya yang paling sering dijadiin opsi kepemilikan rumah adalah dengan kamu mengambil alih angsuran KPR pemilik rumah sebelumnya. Tapi ada juga nih takeover kredit KPR yang pindah bank. Gimana caranya? Apa yang perlu kita siapin sebelum memutuskan takeover kredit? Saya sudah undang Independent Financial Planner Mbak Diah Lestari Agustini, CFP yang biasa disapa Mbak Tari, yang akan ngejelasin gimana cara over kredit KPR yang aman. Yuk langsung kita obrolin di Uang Bicara. Teman Uang Bicara, hari ini kita kedatangan teman baru nih, namanya Mbak Diah Lestari Agustini, biasa disapa Mbak Tari. Beliau ini adalah Independent Financial Planner. Kita akan ngobrolin soal over kredit KPR, terutama kalau teman-teman ini ngerasa cemas ya, kayak aku udah nyicil rumah, tapi fixed rate-nya udah selesai, terus floating rate nih bikin deg-degan gitu kan, di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu. Nah, langsung aja Mbak Tari, selamat datang. Halo, hi, nice to having here. Okay. Thank you for joining us. Makasih banget udah mau mampir. Dan ini kayaknya pas sekali ya ngobrol sama Mbak Tari biar teman Uang Bicara ini lebih paham. Jadi kalau ngobrolin orang yang bercita-cita punya rumah atau tipe orang yang sekarang udah lagi nyicil kan gitu ya, ada dua. Satu, kalau yang aku nggak berani nih ngambil sekarang gitu, terlalu banyak informasi tapi jadi bingung memutuskan, itu kan profil satu. Profil dua adalah aku udah kadung nyicil nih, cuman kok agak serem ya ngelihat floating rate-nya, apakah over credit bisa jadi pilihan tapi terus kemudian bingung kembali gitu. Nah, aku mau mulai dari yang paling basic dulu nih Mbak Tari. Apa sih sebenarnya yang dimaksud over credit KPR? Dan ada beberapa skema nggak gitu, karena kan sekarang pilihan ada bank syariah dan yang sebagainya dan sebagainya. Silakan. Oke, jadi kayak over credit KPR tuh bisa diibaratkan kayak kamu ngambil alih cicilan motor temen gitu karena pengen ganti motor baru gitu ya. Bedanya yang diambil alih itu cicilan rumah, bukan motor. Jadi intinya kamu melanjutkan cicilan rumah orang lain yang udah jalan. Biasanya karena mereka mau pindah rumah, karena alasan dinas atau sebagainya, atau mereka nggak sanggup bayar lagi. Gampangnya kamu dapat rumah gitu ya, tapi kamu nyicil sisanya aja gitu tanpa harus mengajukan KPR dari awal. Itu yang disebut sebagai over credit KPR. Oke, berarti profilnya nambah ya. Ada orang yang kayak, wah ada yang nawarin aku nih, aku lanjutin aja apa ya gitu ya. Jadi Iya, jadi sebenarnya rumahnya udah ada gitu kan, udah pernah ditinggali. Jadi ini ibaratnya nggak rumah baru-baru banget gitu kan. Tapi mungkin biasanya itu rumah yang belum terlalu lama lah. Let's say biasanya kan kalau KPR itu rata-rata yang paling minim itu adalah 5 tahun, terus kemudian 10, 15, paling 20 bisa 30 tahun tergantung dari banknya gitu kan. Nah, misalnya biasanya over credit itu di tahun ke-5 sampai dengan ke-10. In fact, in reality ya gitu. Karena biasanya tahun-tahun segitu tuh ya masih nafasnya masih kurang panjang gitu untuk melanjutkan kreditnya gitu. I see. Apa hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita, jadi profilnya beda-beda ya. Ada yang udah deh aku gak kuat nyicil lagi, aku mau over credit aja. Atau justru orang yang kayak mau melanjutkan dari orang lain gitu ya, mau ngambil rumah ini. Apa yang harus diperhatikan? Jadi yang diperhatikan oleh si orang yang melanjutkan kreditnya gitu ya, pastikan bahwa memang rumahnya ini memang rumah yang kamu suka gitu kan. Lokasinya cukup strategis, kemudian tidak gampang langganan banjir, jadi lokasi ya, dan memang lingkungan environment-nya enak gitu. Terus cicilan per bulannya kamu bisa cover gitu, kayak gitu. Nah biasanya owner sebelumnya dia akan minta nih ganti nih uang muka yang dia udah keluarin, terus kemudian sekian tahun kredit yang dia sudah jalani, dan dia akan kasih tahu berapa sisa kredit yang harus dicicil setiap bulan dan berapa lama lagi tenornya kayak gitu kan. Nah itu dinegosiasikan dengan pemilik rumah sebelumnya, seperti itu. Nah ini untuk orang yang mau take over gitu ya. Terus orang yang mau meng-over kreditkan gitu ya, dia punya rumah tapi mungkin dia mau pindah atau dia nggak sanggup bayar lagi gitu. Satu, kamu pasti rugi. Dipait-paitin realita. Iya, itu reality ya gitu. Kamu pasti rugi. Kenapa? Karena
uang muka bank itu secara fakta itu tidak bisa balik. Setuju ya, gitu ya. Secara fakta itu tidak bisa balik. So, kalau misalnya orang yang mau men-take over kredit kamu, itu pasti dia akan agak Afgan, gitu kan? Gitu. Jadi dia karena tahu kamu BU, gitu kan? So, jadi itu sesuatu yang harus diperhatikan. Gitu. Jadi kamu harus memperhatikan bahwa ya pasti kamu akan rugi gitu. Karena gini, yang namanya KPR itu adalah gampangannya gini. Dia akan besar di awal untuk bunga. Dia makin lama makin kecil, baru bayar pokoknya. Jadi kalau misalnya kamu baru mencicil itu 5 tahun, berarti hampir 2/3 itu adalah bunga. Compare to pokok. Gitu. Jadi pastinya orang akan nggak mau. Kalau misalnya, gue kan setiap bulan 3 juta gitu. Kali 12 bulan kali 5 tahun gitu. Gue mau di segini. Nggak akan mungkin gitu. Jadi kamu harus siap rugi. Oke. Ini juga ada pilihan dari segi orang yang tidak melanjutkan ya Mbak ya. Take over KPR ke bank lain. Dengan harapan tadi bunga floatingnya lebih rendah gitu. Apa pendapat Mbak soal ini dan apa yang perlu diantisipasi nih kalau kita mengambil action ini? Oke. Jadi kalau ke bank lain itu ya saat bunganya nggak terlalu tinggi gitu ya. Biasanya kan ada kayak promo-promo begitu. Misalnya promo bunga fix 3 tahun pertama gitu. Atau misalnya promo lagi kemerdekaan gitu. Atau promo akhir tahun karena orang banyak lagi mau kejar target gitu. Ya nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Jadi selama itu masih bisa diperhitungkan dan kemudian itu menguntungkan, ya itu boleh gitu. Tapi biasanya mesti dihitung dengan cermat. Kalau nggak bisa ngitung sendiri, bisa konsultasi ke financial planner gitu. Oke. Karena mumpung ada Mbak Tari, aku tahu mungkin nggak bisa sekomprehensif kalau kita kayak konsultasi one-on-one ya. Tapi kayak elemen apa sih yang mungkin 2 teratas yang perlu kita cek nih sebagai yang awam nih kalau kita emang mau pindah ke bank lain gitu. Oke, jadi kalau itu ada yang namanya biaya akuisisi, gitu kan? Biaya akuisisi dari setiap bank itu tidak sama. Rata-rata berapa persen? Misalnya 2-3% dari total kredit, kayak gitu. Total sisa kredit yang masih tersisa, gitu kan? Okay. Terus kadang-kadang ada bank yang dia nggak mau terima full. Kalian punya uang muka gitu. Jadi mungkin dia hanya hitung misalnya 80%-nya kayak gitu. Terus dan yang dihitung adalah sisa pokok ya, sisa pokok. Jadi kalau cicilan itu nggak termasuk. Misalnya nih tadi ya, kayak misalnya 3 juta per bulan kali 12, itu berarti berapa? 36 gitu kan. Kali 5 tahun berarti 60. Nah, ini 60 itu 2/3-nya adalah bunga. Jadi sepertiganya adalah pokok. Nah, itu bunganya bank lain nggak akan pernah mau cover gitu. Itu jadi pasti akan jadi PR gitu. Ya nggak apa-apa sih, asalkan gini. Jadi take over bank lain keuntungannya itu kerugiannya lah ya. Kalau keuntungannya apa? Bisa nambah tenor. Misalnya tenornya tersisa tadinya 15 tahun gitu ya, 5 tahun udah dibayar di bank A gitu. Terus kemudian mau pindah ke bank B. Oke, tenornya bisa dipanjangin, misalnya sampai 20-30 tahun gitu dengan cicilan yang lebih kecil tentu saja. Kayak gitu. Nah, itu bisa menguntungkan. Bunga mungkin bisa lebih kecil gitu ya karena tenornya lebih panjang. Kayak gitu. Cuman ya itu tadi gitu. Ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Ini sekarang saya pakai POV orang yang lagi mau memberanikan diri beli rumah gitu ya Mbak. Di tahun inilah gitu kan. Berarti kan kayak one-on-one banget nih. Baik. Terus tahun ini banget lagi gitu kan. Terus kan gitu kan. Kayak ini kira-kira tahun ini apa, tunggu dulu kan gitu. Terus udah gitu pilihan KPR banyak. Dan juga sekarang kalau saya kayak tangkep obrolan kalau kita lagi break makan siang gitu. KPR bank syariah apakah jadi lebih lebih seksi dari kacamata orang yang ngeri sih kalau floating rate-nya aku nggak tahu gimana nih. Oke, jadi kalau misalnya satu-satu dulu ya, tahun ini banget gitu, gimana gitu. Ya nggak apa-apa, asalkan memang punya uang muka yang cukup gitu. Uang muka yang cukup kan aturan pemerintah adalah 30%. Developer suka mainin gitu kan, kadang-kadang dia turunin sehingga nggak ada uang muka 0% gitu, padahal sebenarnya itu akal-akalan dia gitu kan ya. Gitu. Atau misalnya uang muka bisa dicicil gitu, ya bisa juga gitu, itu akal-akalan developer. Jadi kalau misalnya memang mau beli rumah sekarang banget gitu ya, sekarang banget, pastikan DP-nya adalah 30% gitu, jangan kurang dari itu, paling tidak gitu kan. Kemudian
tenornya jangan panjang-panjang. Kita kan nggak kondisi Indonesia sedang ya cukup agak gonjang-ganjing karena perubahan kepemimpinan begitu ya. Kita nggak pernah tahu nanti kebijakan yang terbaru dari pemerintahan yang baru terkait dengan KPR, bunga bank, terus kemudian itu seperti apa gitu. Kita nggak tahu. Dengan Menteri Keuangan yang baru mungkin itu ada kebijakan yang berbeda kayak gitu kan. Nah, kalau saran saya tahun ini banget tunda dulu lah sampai pelantikan presiden, sampai kita tahu nih Menteri Keuangannya siapa gitu kan. Terus dan nunda itu ada keuntungan sih sebenarnya, karena biasanya ada diskon akhir tahun nih gitu. Seperti yang bilang tadi kan, developer itu ada salesnya juga, dan sales pasti punya target gitu kan. Jadi biasanya akhir tahun mereka banting harga untuk ngejar dia punya target. Jadi ya ditunda dulu lah, nggak apa-apa kan gitu. Nggak butuh-butuh banget gitu, masih bisa ngontrak gitu kan. Gitu. Bank Syariah kayaknya lagi dilirik nih untuk skema KPR. Kenapa dianggap seksi dan apakah emang bener seksi nih gitu? Ada plus minus gitu ya. Kalau plusnya apa? Biasanya kalau untuk rekan-rekan yang ibaratnya syariah minded gitu ya, ya itu seksi lah. Itu sesuai dengan syariah, diatur segala macam. Tapi kalau bicara soal bunga, sebenarnya bunga mereka lebih tinggi. Itu nggak disebut bunga sih, ya, bukan gitu bunga, kan? tapi disebut ya disebut apalah gitu kan, atau tapi biasanya lebih tinggi, gitu, sedikit lebih tinggi. Gitu. Ini itu juga yang mesti dipahami. Jadi selama ini kan ada yang bilang oke, katakanlah lebih tinggi, tapi kayak ada capnya gitu loh Mbak, bahwa tanda kutip ada reassurance Fixed bahwa rate. Fixed atau rate, kayak float ya. tapi di rentang sekian Ada sehingga capnya, ada capnya kan, itu gitu tuh yang kan, bikin ada kecemasan capnya. kita agak turun sedikit gitu. Itu mitos atau Betul, fakta biasanya atau ada hal apa yang mesti dilihat gitu? ya, sorry to say, itu adalah pinter-pinternya bagaimana orang bank melakukan kalkulasi gitu ya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara bank konvensional, aku nggak boleh sebut merek ya, bank warna biru lah kita sebut gitu ya. Bahwa itu tuh suka kasih tuh 3 tahun pertama fixed rate, bla gitu kan. Habis gitu floatingnya agak lumayan gitu. Dari misalnya 3,8 gitu dia bisa jadi 6 sampai kadang 7 gitu kan. Nah itu bisa deg-degan sih memang. Kalau di bank syariah misalnya yang warna hijau gitu kan ya, warna hijau, dia mungkin capnya bisa lebih banyak, misalnya 5 tahun gitu. Terus kemudian nggak akan lebih lah, misalnya rentang kami antara 5 sampai dengan 10. Tapi biasanya cap di awal dia gedein. Fixnya dia gedein. Jadi sebenarnya in average sama kok gitu. Cuman lu mau nelen itu di awal atau lu mau nelen itu di akhir gitu aja. Karena gini, this is the recipe for everything, I think gitu ya. Nggak ada yang too good to be true. Nggak ada. Jadi yang mau ada ya, pasti kalau kita ngomongin ada uang ada barang gitu loh. Jadi ya tergantung ngaturnya aja. Itu kan pinter-pinternya orang bank bikin produk ya. Itu tadi Independent Financial Planner Mbak Diah Lestari Agustini CFP yang udah jelasin langkah-langkah overcredit KPR. Masih banyak nih obrolan menarik lainnya di bagian selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara bersama saya Puri Anindita. Di episode kali ini kita lagi ngobrolin overcredit KPR bareng Independent Financial Planner Mbak Diah Lestari Agustini CFP. Kita lanjut ya. Resiko kalau kita overcredit. Resiko kita overcredit. Resikonya ya itu tadi kan, ada bank yang tidak mau mengcover uang mukanya itu sampai 100% gitu ya, biasanya di 80%. Terus kemudian ingat bahwa ada rugi, bunga yang sudah kita bayarkan di bank sebelumnya itu tidak akan dihitung, yang dihitung hanya pokoknya saja. Jadi sisa pokok pinjaman itu yang akan dijadikan plafon kredit di bank baru. Itu risikonya. Kayak gitu. Ya. Okay. Tapi keuntungannya, plusnya adalah kamu bisa nambah tenor, kamu bisa dapat rate bunga yang lebih kecil.
gitu. Itu keuntungannya. Dan kamu bisa ya nggak ngap lah. Kadang-kadang orang biasanya gini ya, my clients gitu ya, kalau kita ngomongin soal financial consultation gitu, ada yang bilang, Mbak, gue tuh dulu pingin punya rumah gitu ya, punya rumah cepat, gue DP juga nggak gede-gede banget gitu, sehingga gue itu sebulan bisa bayar cicilan itu 10 juta gitu kan. Ya. Oke, 10 juta. Terus harga rumah misalnya 1 M. Lu jalanin udah berapa lama? Misalnya dia bilang biasanya sekitar 5 atau 6 tahun. Tapi sekarang kerjaan gue udah gak sebagus dulu lagi Mbak gitu kan. Dulu gue bisa income misalnya 20-30. Sekarang income gue gak sampai segitunya gitu kan. Karena mungkin dia kena layoff atau segala macam gitu. Enggak, wah. Terus gimana? Nah itu biasanya orang tuh suka gak mikir jangka panjang gitu kan. Sekarang ya oke lah bisa gitu. Tapi ntarnya gimana? Jadi kita harus benar-benar ngitung gitu loh ya kemampuan kita gitu. Prinsipnya adalah setiap utang, setiap cicilan utang produktif lah, kita sebut KPR itu sebagai utang produktif, itu adalah 15% dari income. 15%. Jadi maksimal itu. Kalau misalnya Anda punya income sekitar 10 juta, berarti maksimal cicilan yang bisa di cover itu adalah 1,5 juta. 20 juta, 3 juta. Iya. Gitu. Makasih loh. Seperti itu terus. 15% ya. Oke. Saya pikir 30 tadinya. Enggak ya. 15%. Terlalu berani. Terlalu berani. Karena masih ada utang konsumtif kan. Iya, betul. Itu maksimal ya, kalau utang konsumtif maksimal di angka 10%. Jadi kalau hutang HP boba gitu jangan pernah lebih dari 10% gaji gitu. Kalau lebih gimana? Lebih ntar nggak bisa healing gitu itu, kan. Iya, stres. Oke. Nah, ini mau mengaitkan dengan ini sih, suku bunga BI tinggi gitu. Apakah maksudnya kita yang dari POV orang yang mau take over atau bahkan memberikan over credit itu perlu dipertimbangkan, atau sebenarnya dari konsep personal finance enggak, tergantung kamunya aja sih. Itu sih faktor X yang di luar banget lah, enggak terlalu berpengaruh gitu. Kalau dari Mbak Tari sendiri gimana? Kedua, itu faktor X yang di luar banget, dan itu hanya berpengaruh kepada suku bunga floating. Kalau misalnya bunga fixed rate-nya dengan bunga fixed rate gitu ya, itu cicilannya sekitar tadi 1,5 juta gitu. Nah berarti harus disiapkan mentalnya gitu ya. Kalau nanti bunganya udah floating, itu bisa sampai sekitar 2 jutaan gitu. Jadi ada selisih seperti itu yang kita mesti siap-siap gitu. Oke. Kesalahan paling umum yang dilakukan orang ketika proses over credit apa? Di luar yang tadi kita udah bahas ya. Kesalahan umum orang over credit, buru-buru nyari bank gitu ya, jadi tidak cukup belanja gitu. Jadi bank ini kan banyak gitu ya, ada bank pemerintah, ada bank swasta. Biasanya yang suka kasih jor-joran itu adalah bank swasta, karena kan dia mau terima ini gitu. Tapi kadang-kadang bank swasta itu suka agan kalau misalnya teman-teman ini nggak bisa bayar gitu, jauh lebih akan daripada bank pemerintah. Oh sekarang murah, oke, sekarang lagi diskon, lagi ini itu salesnya. Nanti pas bagian penagihnya gitu lah ya, nah itu yang lebih PR sih biasanya kalau bank swasta gitu. Kita emang hari ini kan lebih banyak porsinya KPR ya, tapi juga sebenarnya kan ada orang yang memilih apartemen nih Mbak. Mungkin dari segitu ada ini nggak, kayak ada insight di mana yang Mbak gak ada salahnya loh kamu sorotin yang ini dulu sebelum kamu berkeputusan gitu misalnya. Apartemen di Jakarta lah ya, Jakarta dan sekitarnya gitu. Oke. Kalau di Jakarta dan sekitarnya harga apartemen itu tidak pernah naik. Ini sejujur-jujurnya aja ya, tidak pernah naik. Kalau misalnya developer bilang, oh ini adalah investasi yang menguntungkan, bla 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 gitu kan, don't believe them. They just want to sell it to you gitu. Nah, ini saya kasih orang yang lama tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi saya dulu juga tinggal di apartemen, sempat bantu jualan apartemen juga gitu kan di beberapa tempat. Nah, contohnya misalnya saya sebut merek aja nggak apa-apa ya, Moi. Moi itu dibangun tahun 1997 kalau nggak salah ya. 2007 teman. Oke. 2007. Saat beli satu unit dengan
luas 45 meter persegi saat beli itu adalah sekitar 1 M. Iya. Bukan beli cash tapi kayak beli kredit dan segala macam 10 tahun gitu ya. Itu jadi kalau 2007 selesai di 2017 gitu ya. Itu harganya kurang lebih sekitar 1 M. Tahun 2023 atau 2024 gitu ya. Dijual. Kira-kira harganya berapa? Nggak tahu sih, aku sih ngarepinnya naik ya. Tapi kalau mukanya Mbak Tarida gini kayak sama aja nih. Sama aja tapi di tahun sekarang gitu. Unfortunately itu harganya dijual 600 aja nggak laku. Artinya orang bilang bahwa kemahalan gitu. Jadi itu fakta lah ya. Dan itu terjadi tidak hanya maksudnya itu terjadi tidak ada di satu tempat, banyak tempat yang lain juga sama, kayak Basura, Green Pramuka, Kalibata, terus bahkan yang gede-gede ya, kayak yang di Kokas tuh apa namanya 88 ya, saya lupa Kokas lah, saya lupa tuh apa orangnya, sama gitu. Jadi apartemen itu bukan satu investasi yang, tapi kalau mau nyewa oke, gitu ya. Karena di Jakarta itu udah full tech. Kita udah nggak beribu kota, bukan di Jakarta lagi gitu. Jadi Jakarta adalah kota ekonomi gitu ya, tapi nggak seksi lah untuk pemerintahan. Jadi ya konsentrasi akan terbagi, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya beli apartemen, ya hunilah sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya buat investment, it's not a good one. Gitu. Iya. Terus lanjut Mbak. It's not a good one. Terus bilang, Mbak, aku tuh pengen punya rumah nih gitu ya. Kita balik rumah atau apartemen atau hunian lah ya. Tapi gue pengen yang 1 miliar gitu ya, harga 1 miliar. Itu apartemen, itu rumah gitu. Tapi gue baru punya segini, baru punya misalnya 200 juta untuk DP gitu. Masih kurang 100 juta lagi nih buat dapet 300 gitu. Gimana, ntar ada nggak ya? Karena takutnya nanti harga naik dan segala macam gitu. For your information, sampai kapanpun rumah harga 1 miliar itu akan tetap ada gitu kan. Dan kalau bilang gini, itu nanti di pinggir kota gitu ya, misalnya dekat-dekat Bekasi, dekat-dekat Planet Bekasi gitu atau gimana, enggak. Asalkan rajin nyari. Jakarta Utara is so many rumah kosong yang dia bertahun-tahun kosong gitu kan, ruko or whatever gitu, tahun-tahun kosong dan rusak. Dan itu kalau ditawar agak ngepus sedikit bisa kok dapet gitu. Karena itu tadi, orang Jakarta itu kebanyakan duit dulunya gitu kan, beli ini gitu. Tapi akhirnya jadi jalan kosong aja. Oke, jadi maksudnya pengingat bahwa nggak usah buru-buru. Kalau rajin nyari ada kok dengan range segitu gitu ya. Kalau ketika kita sadar diri DP-nya belum cukup nih untuk saat ini gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau saya adalah orang yang beraliran gitu ya, financial planner yang beraliran bahwa kalau bisa kamu beli cash, ngapain kamu beli kredit gitu. Karena kredit itu hanya menguntungkan institusi keuangan gitu kan. Tapi kalau for yourself, ya selama itu tidak membebani kamu punya cash flow nggak apa-apa. Better off kamu nabung aja atau kamu berinvestment di kayak misalnya reksadana atau misalnya di saham gitu ya, dengan bunga yang jauh lebih tinggi compare kamu sih bayar bunga. Tadi Mbak udah mengingatkan soal si apartemen, hunian lah ya, maksudnya apartemen dan rumah. Apakah untuk profil-profil orang urban yang cari duit di kota besar, utamanya Jakarta gitu ya, kan apartemen itu biasanya tengah kota. Maksudnya memudahkan orang deket ke kantornya ketimbang ibaratnya dia beli rumah hunian landed house gitu kan. Ketika memang pertimbangan mereka ini adalah waktu, mendingan sewa berarti ya daripada beli. Gimana? Yes, oke. Kalau di huni sendiri lebih baik membeli gitu ya, dan uangnya ada lebih baik membeli lah gitu kan. Karena in the long term itu akan jadi ya akan jadi milik gitu kan. Tapi kalau untuk investment bukan pilihan. Iya. Gitu. Makasih. Jadi kalau hunian sendiri oke, tapi harus pakai POV. Ini bukan investasi ya gitu. Ini kamu tempat tinggal aja ini loh gitu. Betul.
Kalau landed house memang jauh lebih ya bisa lah dipakai buat investment gitu ya. Tetapi kalau di Jakarta saya yakin sih sudah tidak terlalu seksi gitu ya. Karena kayak misalnya di kawasan Tebet gitu ya. Kawasan Tebet nih, rumah kecil gitu ya. Saya pernah ya ada temen lah yang minta dijualin gitu. Rumah kecil ukuran apa ya 45 lah gitu. 45 di belakang agak tidak terlalu jauh dari stasiun Tebet. 45 gitu. Mintanya berapa? 5M. Gak make sense. Siapa orang punya duit 5M buat beli rumah ukuran 45 di belakang stasiun Tebet? Gitu ya. Jadi ya kalau dibilang orang boleh lepas harga berapapun ya gitu kan. Kita sebagai pemilik mau lu jual harga 10M gitu atau terserah boleh-boleh aja. Tapi siapa yang mau? Dia enggak kan gitu aja. Gitu. Iya benar itu gitu tasnya. Mbak, thank you banget. Gitu. Ini udah di sesi akhir ngobrol kita, tapi mudah-mudahan ada episode lain untuk bisa curhat soal keuangan ya sama dirimu. Boleh. Ada nggak yang mau ditambahin yang belum sempat kita bahas soal overcredit? Overcredit ya, ini aku mau kasih tips and trick ya buat overcredit aman gitu ya. Pertama pastiin kamu melakukan segala sesuatunya sesuai prosedur dan melibatkan pakar hukum lah, notaris yang cukup kompeten. Kedua harus lakukan pengecekan legalitas legalitas dokumen rumah itu secara teliti kayak gitu. Jadi ya kita misalnya dia bilangnya adalah SHM gitu, taunya bukan. Nah itu mesti dicek and recheck. Atau kalau dia landed house ada possibility sertifikat double. Jadi itu harus dicek dulu ke lembaga-lembaga terkait gitu. Jadi itu mesti hati-hati gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, jangan ragu untuk ya ngobrol gitu ya sama konsultan properti atau misalnya perencana keuangan untuk proses overcredit itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan kemudian nggak usah buru-buru. Santai gitu kan. Duit itu ya Anda sudah kumpulin duit lama kan ya untuk mewujudkan rumah impian gitu. Menunggu sedikit lagi gitu ya untuk benar-benar meneliti dan mendapatkan rumah yang diinginkan gitu ya sesuai dengan budget. Nah itu nggak apa-apa kan. Jadi nggak usah buru-buru. Santai aja. Baru aja kita ngobrol sama Independent Financial Planner Mbak Diah Lestari Agustini CFP. Dan mudah-mudahan episode kali ini bisa mencerahkan kamu soal overcredit KPR ya. Nah, kalau ada kritik, saran, masukan ide atau topik keren seputar keuangan dan ekonomi yang pengen dibahas, jangan lupa email ya. Ditunggu banget nih ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit. Jangan lupa dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan. Tiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now!